Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Aminah Tuaha, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah dosen di Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, tepatnya di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan program gizi, salah satu mata kuliah wajib yang disajikan pada semester 6 untuk tingkat 3 mahasiswa Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di dalam mata kuliah ini bobot SKS-nya ada 3. SKS terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktik atau simulasi, dan 1 SKS praktik kerja lapang. Adapun deskripsi mata kuliah dari perencanaan program gizi ini adalah membahas suatu proses sistematis untuk menentukan tujuan dan menyusun kegiatan-kegiatan sistematis yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan perencanaan program gizi. Kemudian capaian pembelajaran lulusan itu ada 4. Yang pertama adalah CPL pertama bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan program gizi dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaga. Yang keempat, mampu berkomunikasi efektif dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menggali dan bertukar informasi, melakukan edukasi dan promosi kepada individu, kelompok, masyarakat untuk mengatasi masalah gizi dengan menggunakan berbagai bentuk media. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini juga terdiri dari 4. Pertama, mahasiswa mampu melakukan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan program gizi dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi, dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Yang keempat, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menggali, bertukar informasi, melakukan edukasi, dan promosi kepada individu, kelompok, masyarakat untuk mengatasi masalah gizi dengan menggunakan berbagai media. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama CMK 1, mahasiswa mampu menerapkan perencanaan, identifikasi masalah, analisis situasi masalah, prioritas masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan identifikasi kebijakan program masalah gizi di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan surveillance gizi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan penilaian status gizi. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan proses pengumpulan data. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan kajian pengolahan data. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan penyajian hasil pengumpulan data. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menyusun POA. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menentukan dan menyusun pengorganisasian intervensi gizi. Yang kesebelas, mahasiswa mampu membuat dan melakukan perencanaan program intervensi gizi untuk individu dan kelompok. Yang ke-12, mahasiswa mampu melakukan preventif dan promotif dalam pelayanan gizi. Yang ke-13, mahasiswa mampu melakukan pemantauan dan evaluasi atau monef gizi. Dan yang ke-14, mahasiswa mampu membuat dan menyusun dokumentasi dan pelaporan.
Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini cuplikan video pengajaran mata kuliah yang dilakukan secara tatap muka dan praktik simulasi di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah sehat bergizi. Alhamdulillah. Ini semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Baik, adik-adik semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita berjalan lancar dan berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Adik-adik semua, hari ini kita akan mulai belajar dengan mata kuliah perencanaan program gizi. Di mana untuk materi pertama kita akan membahas tentang analisis situasi, identifikasi masalah, dan penentuan prioritas masalah. Nah, karena ini hari pertama dan materi pertama, Ibu akan mengajak untuk melakukan kontrak belajar, ya, supaya nanti di pembelajaran ini kita akan lebih nyaman, ya, bahwa di awal kita sudah sepakat bahwa pertama kehadiran dalam teori itu harus 80%. Kemudian yang kedua, kehadiran dalam praktek itu 100%. Dan yang ketiga, itu keterlambatan hanya 5 menit. Nah, bagaimana dengan adik-adik mahasiswa? Apakah sepakat dengan kontrak belajar yang Ibu tawarkan? Ibu, izin masuk Ibu. Kalau dari saya mungkin waktu keterlambatannya bisa ditambah jadi 10 menit. Oke, ini terlambat 10 menit ya. Iya, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Yang menambahkan Ibu. Oke. Mungkin sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran untuk HP di silent terlebih dahulu. Ya, HP silent ya. Jadi ini ada 4 poin di dalam kontrak belajar yang kita sepakat, ya. Dan saya kira kita harus patuh dengan kesepakatan tersebut. Baik, kita akan lanjut dengan perkuliahan ini. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menerapkan perencanaan, analisa situasi masalah, identifikasi masalah gizi, dan penentuan prioritas masalah. Ya, perencanaan masalah gizi, Ibu mulai dari bagaimana perencanaan di puskesmas, ya, salah satu fasilitas kesehatan masyarakat, bahwa di puskesmas itu ada 2 fungsi, ya, puskesmas yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, di mana pelayanan gizi masyarakat itu berada di 2 fungsi, ya. Jadi fungsi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kesemuanya ini akan lahir indikator keluarga sehat, di mana ada beberapa program yang mendukung. Pertama adalah program gizi kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan perilaku kesehatan lingkungan. Nah, bagaimana manajemen puskesmas itu, yang tadinya di dalam manajemen itu ada serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, ya. Jadi karena kita membahas tentang perencanaan program gizi, di dalam manajemen puskesmas itu ada P1, yaitu perencanaan. Ini penting, ya. Jadi ada juga penggerakan dan pelaksanaan, kemudian ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, ya. Kemudian bagaimana melakukan perencanaan program gizi, yang harus dipahami itu adalah pertama harus terintegrasi. Terintegrasi ini itu artinya program gizi tidak boleh melakukan perencanaan sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan program lain, seperti program kesehatan ibu dan anak, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan gizi itu di wilayah kerja tersebut, ya. Jadi kalau membuat perencanaan puskesmas di puskesmas A, harusnya berangkat dari permasalahan di
gizi di wilayah kerja Puskesmas A. Kemudian yang ketiga harus melalui proses analisa situasi. Analisis situasi ya, tidak bisa langsung melakukan perencanaan tanpa melakukan analisis. Oke. Nah, selanjutnya analisis situasi. Apa itu analisis situasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Ya. Dari yang sudah saya baca, Ibu, itu analisis situasi itu kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang situasi yang menetapkan masalah, Ibu. Ya, baik, benar ya. Jadi analisa situasi itu adalah bagaimana kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang situasi yang bermanfaat untuk menetapkan masalah. Nah, kemudian tujuannya adalah jelas bahwa untuk memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik. Kedua, mempermudah penentuan prioritas masalah. Ketiga, mempermudah penelitian alternatif pemecahan masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan analisis situasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Akila. Ya. Jadi cara melakukan analisis situasi yang pertama kita bisa memakai data yang sudah ada atau data seperti misalnya laporan dari Puskesmas atau data dari surveillance sebelumnya. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan data sekunder, data primer dengan cara melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner. Lalu yang ketiga kita bisa memanfaatkan data yang mungkin bisa representatif dengan suatu daerah yang akan kita analisis masalahnya. Oke, baik, benar ya bahwa melakukannya itu pertama kita gunakan data yang mana dulu, bisa primer, bisa sekunder ya. Kemudian bisa menggunakan data yang sudah ada, misalnya dari Badan Penelitian dan Pengembangan ya. Kemudian selain data yang harus kita pastikan ada untuk dianalisis, kita harus melihat arah dari pembangunan nasional. Nah, kita bisa melihat di sini berdasarkan RPJMN 2025-2029 dari Kementerian Kesehatan, ternyata program pertama itu adalah peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. Jadi, perencanaan program gizi itu sangat penting ya. Kemudian karena di dalamnya salah satunya adalah pencegahan dan penurunan stunting yang saat ini menjadi strategi nasional ya, sangat terkait dengan gizi. Nah, selanjutnya kita harus melakukan identifikasi masalah. Tadi kan sudah ada analisa situasi, data sudah ada terkumpul. Nah, sekarang kita mengidentifikasi yang mana yang menjadi masalah dari data-data yang kita analisis. Nah, tapi sebelumnya kita harus jelas masalah itu apa sih ya. Salah satu pengertian masalah itu adalah ada kesenjangan antara hasil dengan tujuan, ada kesenjangan antara hasil dengan target ya. Nanti kita lihat di data yang akan Ibu tampilkan. Bagaimana memulai kegiatan analisis? Pertama, kita itu harus ada rasa keingintahuan dengan masalah yang ada, terutama di wilayah kerja ya, misalnya di Puskesmas A tadi. Kemudian pahami dengan baik masalah tersebut dan juga faktor yang terkait. Ada metode yang bisa dipakai dan untuk menentukan prioritas masalah. Pertama, teknik scoring ya. Kemudian ada teknik non scoring. Teknik scoring ini ada beberapa. Pertama, USG. USG ini urgensi, seriousness dan growth ya. Nah, kemudian ada CARL. KARL, capability, accessibility, readiness, dan leverage ya. Kemudian ada MCUA, ada Hanlon, dan ada PAHO ya, Pan American Health Organization. Definisi USG. Metode ini merupakan cara di dalam menetapkan urutan prioritas dengan memperhatikan urgensinya, kemudian keseriusannya dan adanya kemungkinan berkembangnya masalah. Urgensi ini yang dimaksud dilihat dari ketersediaannya waktu ya. Kemudian mendesak atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. Kemudian keseriusan, melihat dampak masalah tersebut terhadap kualitas SDM, kemudian produktivitas,
pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan atau tidak. Dan kalau berkembangnya masalah itu, apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa dan sulit dicegah, ya. Jadi ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Kapan metode USG digunakan? Yaitu apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada. Kemudian sehingga yang dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan masalahnya itu sendiri. Ya. Nah, ini contoh tabel identifikasi masalah. Adik-adik perhatikan bahwa ini contoh identifikasi masalah Puskesmas X di tahun 2024. Dan ingat ya, kalau mengumpulkan data itu harus diperhatikan data itu di wilayah mana, kemudian tahun berapa, ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah indikator kinerja dari pelayanan gizi Puskesmas. Ada 12 indikator, kemudian ini ada target yang sudah ditentukan oleh Puskesmas untuk tahun 2024. Nah, pencapaiannya bagaimana, kan? Nah, untuk tadi melihat apakah berhasil atau tidak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, kegiatan yang sudah direncanakan, kita lihat di sini. Capaiannya ternyata ini 1335, targetnya 1336. Jadi ini kan setelah dihitung persentase ternyata itu tercapai 100%. Nah, sehingga yang kalau kita mau lihat yang mana paling besar yang tidak tercapai atau kesenjangan. Jadi masalah tadi kan kesenjangan ya, diperhatikan. Jadi ini yang dilihat untuk melihat identifikasi masalah. Nah, yang paling besar di sini adalah bayi di bawah 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Di mana targetnya itu adalah 359 bayi. Tapi ternyata yang ada dicapai itu hanya 70 bayi, kan? Jadi dari ini 70 setelah dihitung kan untuk persentasenya capaian itu kan dihitung dari kolom C dibagi dengan kolom B ya. Jadi capaian 70 dibagi 359 itu ternyata hanya dapat 19%. Nah, untuk melihat kesenjangan berarti kan kita harus 100% kan semuanya ya. Nah, 100% dikurang 19% itu ternyata 81% itu tidak tercapai kan? Adik-adik bisa lihat semuanya, ini kan semuanya ada nih hasilnya. Tetapi yang paling besar masalahnya ini tadi, bayi di bawah usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang kedua adalah balita gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk. Tidak otomatis langsung tadi yang bayi yang 81% kesenjangannya langsung menjadi urutan pertama. Tetapi kita melihat apakah memang itu yang harus jadi prioritas atau tidak. Bagaimana caranya? Kita melihat dengan menggunakan USG, ya. Nah, jadi 3 tadi indikator gizi yang paling besar masalahnya, yaitu cakupan balita gizi buruk, kemudian cakupan ibu hamil, cakupan bayi 6 bulan, di bawah 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Kita lihat satu-satu, kan? Dari prioritas ternyata hasil diskusi dari semua beberapa orang yang ikut diskusi itu ternyata cakupan balita gizi buruk itu dari prioritas itu hanya mendapat nilai 5 ya. Nah, kemudian ibu hamil 4 dan bayi untuk ASI eksklusif itu hanya 3 kan? Nah, kemudian kita lihat dari masalahnya atau keseriusannya. Jadi dia dapat angka 5 ya. Nah, kemudian perkembangan masalahnya ternyata dari diskusi itu juga yang paling tinggi nilainya itu adalah cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif, dapat 5 juga kan. Nah, untuk meranking ya, mana nanti yang paling prioritas ini ditotal dulu kan. Ditotal dulu nilainya, ternyata dari nilai prioritas, urgensinya, masalah serius, perkembangan masalah, ternyata yang paling tinggi nilainya itu adalah cakupan bayi usia 6 bulan mendapat
ASI eksklusif, yaitu 13 poin ya. Sedangkan untuk yang cakupan balita gizi buruk, cakupan ibu hamil anemia, ternyata dia hanya mendapatkan angka 12 dan 11. Jadi otomatis ranking yang akan menjadi prioritas pertama itu adalah cakupan bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Nih ya, ranking 1, 2, dan 3. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktek di lab PKG ya. Untuk penilaian ya. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Untuk kelebihan dan kelemahan dari metode USG itu apa saja Ibu? Ya, kalau bicara kelebihan, kalau ini kan pesertanya itu sama, punya kemampuan sama, dengan kesepakatan yang sama, itu akan objektif ya, dan akan memberikan nilai lebih tinggi, bagus untuk digunakan. Tetapi kekurangannya, bila menggunakan asumsi yang terbatas, itu memang akan subjektif. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini karena nanti bisa selanjutnya kita bisa lihat metode yang lain ya, karena ada tadi MCUA, ada Hanlon dan lain-lain. Tapi saat ini kita gunakan dulu prakteknya untuk SG dulu ya. Nah, kemudian untuk penilaian apakah adik-adik mahasiswa paham dengan apa yang Ibu sampaikan, kita akan kuis. Ini silahkan scan barcode ya. Ada 5 soal di dalamnya. Jadi itu adalah penilaian apakah nanti adik-adik paham dengan apa yang Ibu sampaikan atau tidak. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini untuk materi analisa situasi, identifikasi masalah, dan penentuan prioritas. Selanjutnya kita akan praktek di lab PKG ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. adik-adik mahasiswa. Hari ini, siang ini kita akan lanjut dengan praktik ya, simulasi dari materi tadi di kelas, yaitu bagaimana menganalisis situasi, identifikasi masalah, kemudian menentukan prioritas masalah. Jadi di laboratorium ini kita akan praktik bagaimana menentukan prioritas masalah. Nah, yang pertama tadi kita di teori ya, pertama kita menyusun dulu daftar masalah. Nah, nanti Ibu ini minta dari kelompok 1 perwakilan maju untuk menentukan masalah apa menurutnya yang harus diselesaikan menjadi prioritas. Nah, kemudian nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silahkan, Akila mungkin bisa langsung maju. Silahkan dituliskan masalah apa menurut kelompok 1 yang harus Ya, jadi dari kelompok 1 itu menetapkan bahwa masalah yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas adalah anemia. Mungkin langsung ke kelompok 2 ya, diwakili oleh Rizky ya, Rizky Siti Ana. Ya, ini ternyata dari kelompok 2 itu menetapkan ASI eksklusif. Nah, kelompok 3 silahkan Yosep untuk maju. Masalah apa dari kelompok 3? Ya, ternyata stunting ya. Nah, selanjutnya untuk Putri dari kelompok 4 silahkan maju untuk menentukan masalah yang harus diselesaikan. Nah, dari diskusi ya dan daftar masalah yang sudah ditentukan, 4 kelompok mewakili, ternyata ada masalah anemia, ASI eksklusif, stunting, dan CAP. Ini baru daftar. Untuk menentukan prioritas itu harus melewati proses ya. Karena kita akan menggunakan metode USG. Tadi Ibu sampaikan di kelas bahwa USG itu
dilihat dari urgensinya, kemudian seriousness dan growth-nya ya, perkembangannya. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini kita harus membandingkan antara masalah anemia dengan masalah tadi ASI eksklusif ya. Kemudian dilihat dari urgensi, kemudian dilihat dari seriousness dan growth ya. Jadi ibu minta perwakilan dari Yosef, misalnya pertama ini akan menentukan ya, menurut Yosef yang mana paling urgen ya, antara anemia dengan stunting. Nanti dipilih di sini, ditulis ya. Jadi silahkan menurut apa yang dipahami ya, menurut ini tadi USG, urgensi, serius dan growth. Silahkan langsung dinilai, diberi saja ini ya, nilai di sini antara anemia dengan stunting. Kemudian ini seriousness-nya yang mana lebih serius. Kemudian ya, oke. Kemudian lanjut Rizky, Sitiana, mana antara anemia dengan KEK ya, mana lebih urgen untuk segera diselesaikan. Kemudian ini yang mana perkembangannya. Lanjut, mungkin dari Akila ya. Ya. Ini yang terakhir dari Putri Sawalia. Ya. Oke, baik. Ini semua adalah proses ya, proses untuk penentuan prioritas. Jadi dari semua tadi masalah, 4 masalah itu harus dibandingkan semua dari sudut pandang urgensinya, serius dan growth-nya, perkembangannya. Nanti setelah semuanya dibandingkan, itu kita harus totalkan ya untuk mendapatkan ranking. Kan kita mau cari prioritas ya, yang mana paling ranking pertama untuk diselesaikan. Nah, ini sudah rekapan ya dari diskusi tadi untuk membandingkan antara masalah. Nah, ternyata dari rekapan semuanya ternyata kita dapatkan bahwa masalah anemia dari urgensinya itu nilainya 5 kan, kemudian dari seriousness-nya itu nilainya 5 dan growth-nya itu ada 4. Nah, totalnya ada 14. Sedangkan kalau kita lihat untuk ASI eksklusif ternyata dari urgensinya itu adalah 4. Yang seriousness-nya itu adalah 4, kemudian growth-nya 4, totalnya 12. Sedangkan stunting dari urgensinya itu 5 gitu ya. Nah, kemudian seriousness-nya 3 dan growth-nya itu ada 3, totalnya 11. Dan yang terakhir untuk masalah KEK itu ternyata urgensinya 3, seriusnya 3, kemudian growth-nya 3 dan totalnya 9. Nah, dari total inilah yang akan kita berikan ranking kan. Nah, dari total ternyata yang ranking pertama dengan nilai terbesar itu adalah 14. Itu adalah anemia. Yang kedua ASI eksklusif 12, stunting itu 11 dan KEK itu 9. Nah, karena kita punya anggaran terbatas, sumber daya terbatas, baik itu anggaran, kemudian sumber daya lain seperti tenaga, kita memprioritaskan 3 masalah yang harus diselesaikan. Dari tadi 4, yang 3 terbesar adalah anemia, ASI eksklusif dan stunting. Nah, ini harus tetap diurutkan dari pertama sampai 3. Tidak bisa nanti ini yang kita naikkan ke atas. Kenapa? Karena nanti pada saat anggaran terbatas, misalnya hanya bisa 2 yang diselesaikan, berarti ini tetap nomor 1, ini nomor 2 ya. Jadi seperti itu di dalam menentukan prioritas masalah dengan menggunakan USG. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Sudah. Ya, baiklah. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa bisa memahami ya dengan praktik seperti ini supaya lebih jelas ya dan dapat
implementasikan nanti di dalam membuat perencanaan program gizi. Ya, kalau begitu sudah jelas, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.